Mutiara yang terlihat kecil dan indah ini ternyata membutuhkan proses bertahun-tahun di dalam tubuh tiram untuk bisa terbentuk sempurna. Tapi bagaimana sebenarnya mutiara dibuat hingga bisa bernilai miliaran rupiah? Dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana perjalanan mutiara dimulai dari laut hingga menjadi perhiasan mewah di atelier eksklusif dunia. Saat ini, industri mutiara dunia bernilai lebih dari 160 triliun per tahun. Sebagian besar produksinya berasal dari Cina, melalui budidaya mutiara air tawar skala besar. Sedikit orang tahu bahwa proses pembuatan mutiara sebenarnya dimulai dari pabrik pengolahan cangkang. Dari cangkang inilah dibuat inti mutiara berbentuk bola kecil yang nantinya akan ditanam ke dalam tubuh tiram. Cangkang dipotong menjadi potongan kecil, lalu dibentuk dan diasah hingga menjadi bulatan sempurna. Proses ini menghasilkan banyak limbah, karena hanya sebagian kecil material yang benar-benar memenuhi standar kualitas. Setelah itu, inti mutiara disortir berdasarkan ukuran, bentuk, warna, dan tingkat kehalusannya. Namun inti saja tidak cukup untuk menghasilkan mutiara. Rahasia sebenarnya terletak pada jaringan mantel yang diambil dari tiram donor sehat. Jaringan kecil ini berfungsi sebagai pemicu biologis yang membuat tiram penerima mulai membentuk lapisan mutiara di sekitar inti. Para pekerja memilih tiram donor dengan kualitas terbaik, lalu membuka cangkangnya secara hati-hati untuk mengambil lapisan tipis jaringan mantel. Jaringan itu kemudian dipotong menjadi bagian kecil dan dipanam bersama inti mutiara ke dalam tubuh tiram penerima. Tanpa jaringan ini, inti hanya akan dianggap sebagai benda asing dan ditolak oleh tiram. Proses implantasi masih sangat sulit digantikan mesin karena membutuhkan ketelitian tinggi. Tiram dibuka perlahan, kemudian teknisi menggunakan alat khusus untuk membuat kantung kecil di dalam tubuh tiram sebelum menempatkan inti dan jaringan mantel. Seluruh proses ini mungkin hanya berlangsung kurang dari 1 menit. Tetapi hasilnya baru bisa terlihat setelah bertahun-tahun budidaya di laut. Setelah proses penanaman selesai, tiram dikembalikan ke laut dan digantung pada kedalaman tertentu yang memiliki arus stabil serta air kaya nutrisi. Di dalam tubuh tiram, jaringan mantel mulai membentuk kantung mutiara dan perlahan melapisi inti dengan lapisan nacre sedikit demi sedikit. Budidaya mutiara membutuhkan perawatan sangat intensif. Para petani harus rutin membersihkan cangkang dari lumut, ganggang, dan parasit agar tiram tetap sehat. Proses ini dapat berlangsung antara 2 hingga 5 tahun tergantung jenis mutiarnya. Ketika masa panen tiba, para penyelam mengangkat ribuan tiram dari dasar laut. Dari luar, tiram terlihat biasa saja, tertutup lumpur dan organisme laut. Namun di dalamnya mungkin tersimpan mutiara bernilai sangat tinggi. Sebelum dibuka, beberapa peternakan menggunakan sinar X untuk memeriksa apakah tiram benar-benar menghasilkan mutiara. Untuk mutiara air tawar massal, 1 tiram bahkan dapat menghasilkan beberapa mutiara sekaligus. Tetapi pada mutiara premium seperti Akoya, Soft Sea dan Tahitian, biasanya 1 tiram hanya menghasilkan 1 mutiara
selama bertahun-tahun budidaya. Saat proses pembukaan dimulai, cangkang dibuka perlahan agar mutiara tidak rusak. Pekerja kemudian mengambil mutiara menggunakan alat khusus dengan gerakan yang sangat hati-hati. Momen singkat ketika mutiara akhirnya terlihat sebenarnya merupakan hasil dari proses panjang yang berlangsung selama bertahun-tahun di bawah laut. Dalam industri mutiara mewah, ada 3 jenis paling terkenal di dunia. Akoya dikenal karena bentuknya yang bulat sempurna dan kilau seperti cermin. South Sea Pearl terkenal dengan ukurannya besar serta warna emas atau perak alami. Sedangkan Tahitian Pearl memiliki warna gelap eksotis seperti hijau tua, abu-abu perak, hingga ungu gelap yang sangat sulit ditiru. Setelah dipanen, mutiara belum langsung dijadikan perhiasan. Setiap mutiara diperiksa berdasarkan ukuran, bentuk, warna, kilau, dan kondisi permukaannya. Sedikit cacat saja bisa membuat nilainya turun drastis. Untuk membuat satu kalung mutiara mewah, pengrajin harus menemukan puluhan mutiara dengan ukuran, warna, dan tingkat kilau yang hampir identik. Karena itulah kalung mutiara berkualitas tinggi sangat mahal, bukan hanya karena keindahan mutiaranya, tetapi juga karena sulitnya menemukan pasangan yang benar-benar serasi. Mutiara terbaik kemudian dikirim ke atelier perhiasan mewah seperti Cartier, Mikimoto, atau Van Cleef & Arpels. Di sana mutiara dibersihkan, diperiksa di bawah cahaya putih terang, lalu dipasang pada emas atau platinum menggunakan teknik presisi tinggi. Berbeda dengan berlian, mutiara hampir tidak bisa diperbaiki melalui proses pemotongan atau pemolesan. Nilai utamanya berasal dari proses alami yang telah berlangsung sempurna di dalam tubuh tiram selama bertahun-tahun. Sementara mutiara dengan kualitas rendah biasanya diolah menjadi bubuk untuk kosmetik dan produk kesehatan, sehingga hampir tidak ada bagian yang terbuang. Jika menurut kalian video ini menarik, jangan lupa saksikan video lainnya hanya di Teknologi Produksi. Dan tulis di kolom komentar proses produksi apa lagi yang ingin kalian lihat berikutnya.